terkait dengan sorotan dari Komisi 10 nasib guru yang pas waktu masih honorer dengan masa kerja lebih dari puluhan tahun atau 10 tahun lebih ya sahabat-sahabat. Namun setelah diangkat menjadi P3K atau P3K guru, akhirnya hanya mendapatkan masa kerja 0. Harusnya ini ditata ulang terkait dengan perumusan masa kerja P3K. Berikut langsung saja untuk ulasan lengkapnya. Soroti nasib guru mengabdi puluhan tahun, status P3K masih menggantung. Sebetulnya ini bukan hanya untuk sorotan untuk guru saja ya sahabat-sahabat, namun untuk seluruh honorer walaupun itu non guru ya sahabat-sahabat, karena pengabdi puluhan tahun yang menjadi P3K ini bukan hanya 1-2 orang tapi ribuan bahkan jutaan orang. Dari Jakarta, anggota Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih menyoroti nasib miris tenaga pendidik di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Sebetulnya bukan hanya Kabupaten Karimun tapi di semua wilayah di Indonesia hampir sama ya sahabat-sahabat. Di tengah masih pendorongan terhadap berbagai program pendidikan, kepastian status P3K bagi guru yang telah lama mengabdi justru tak kunjung menuai titik terang. Politisi dari fraksi PKS ini mengungkapkan bahwa banyak guru di daerah tersebut yang telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun, namun pengabdian panjang itu belum berbanding lurus dengan kepastian karir mereka. Ada yang sudah mengabdi 10, 15, bahkan 20 tahun, tapi status kebayaran P3K-nya masih dari nol. Atau ini bisa diartikan masih dari nol di sini adalah masa kerjanya menjadi nol lagi pas waktu menjadi P3K ya sahabat-sahabat. Jadi misalkan si A itu dengan masa pengabdian sebagai honorer 11 tahun, namun setelah diangkat P3K tahun 2023 misalkan, itu nanti masa kerjanya akan menjadi nol lagi. Ini tentu harus ada perumusan ulang di Kemenpan RB, kata Fikri di staf dari DPRGU. Menurut Fikri, permasalahan ini bukan sekedar urusan administratif, melainkan menyangkut kesejahteraan dan motivasi kerja guru sebagai garda terdepan pendidikan. Bayangkan saja untuk kenaikan gaji berkala P3K itu kan 2 tahun sekali ya sahabat-sahabat. 2 tahun sekali misalkan sudah mengabdi 11 tahun mohon maaf, itu berarti ada 5 kali berkala ya sahabat-sahabat. Jadi ada kenaikan 5 kali, itu diperkirakan gajinya sudah menyentuh angka di gaji pokok kurang lebih 4 jutaan. Jadi itu nanti akan selisih sekitar 1 jutaan ya sahabat-sahabat untuk sahabat-sahabat yang sudah mengabdi 11 tahun. Belum lagi yang 20 tahun, berarti ada 10 gaji berkala langsung ya sahabat-sahabat, seperti itu. Selanjutnya, jika dibiarkan berlarut-larut, ketidakjelasan status ini dikhawatirkan dapat menggerus kualitas pembelajaran di sekolah. Faktanya seperti itu. Ironisnya, buramnya kepastian status tenaga pendidik ini berbanding terbalik dengan tren positif capaian pendidikan di Kabupaten Karimun. Vicky secara khusus memberikan apresiasi atas indikator rata-rata lama sekolah atau RLS di wilayah tersebut yang terbilang tinggi. Rata-rata lama sekolah di Karimun sudah sampai 9 tahun. Ini luar biasa, bahkan ada daerah lainnya masih di bawah angka itu, pujinya. Tingginya rata-rata lama sekolah tersebut menunjukkan bahwa akses pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Karimun khususnya sudah berada di jalur yang sangat positif. Namun, Fikri menyayangkan bahwa keberhasilan akses dan partisipasi siswa tersebut ternyata belum diimbangi oleh perbaikan sistem kepegawaian di level tenaga pendidiknya. Sebetulnya ini bukan hanya semata-mata atau serta-merta ya, untuk informasi kali ini bukan hanya untuk kita menyinggol untuk guru, namun ini fakta salah satu contoh ya sahabat-sahabat. Contohnya yang kita bahas di sini adalah untuk pendidikan. Namun bukan hanya pendidikan, bahkan yang teknis, khususnya untuk tenaga administrasi sekolah atau kebun ya sahabat-sahabat, bahasa Jawanya kebun. Kebun itu juga walah, tidak ada kebun itu atau tukang penjaga sekolah ya, atau Pak Kebun. Itu sekolah kalau tidak ada Pak Kebun, walah luar biasa keteteran untuk guru-guru. Jadi setiap pagi harus ada salah satu ataupun bergantian membuka gerbang, ada yang bersih-bersih dan sebagainya ya sahabat-sahabat. Itu luar biasa juga. Bahkan ada temannya admin sendiri juga yang sudah mengabdi 20 tahun baru diangkat P3K, bahkan hanya P3K paruh waktu. Mohon maaf, bukan mengecilkan untuk P3K paruh waktu, namun kenyataannya hanya lolos P3K paruh waktu. Karena apa? Karena terus tersaingi oleh sahabat-sahabat honorer yang masih baru-baru. Jadi 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun diadu tes dengan yang sudah 15, 20 tahun dengan usia yang sudah lumayan hampir mendekati 50 tahun ya, bahkan ada yang lebih. Ya tetap secara logika banyak yang kalah ya sahabat-sahabat, seperti itu. Dan fakta di lapangan memang seperti itu, dan baru masuk di P3K paruh waktu di tahun 2025 kemarin. Jadi hal-hal ini yang mencangkut terkait dengan kepastian jenjang karir maupun terkait dengan penghargaan masa kerja sebagai honorer itu seharusnya pemerintah juga memikirkan ya, khususnya dari Kemenpan RB. Jadi dari Pak Fikri ini
bagus sekali untuk pemikirannya, bahwasanya untuk masa kerja sebagai honorer itu tetap diakui ya sahabat-sahabat seharusnya. Mudah-mudahan untuk informasi ini bisa bermanfaat ya sahabat-sahabat. Bagaimana untuk komentar sahabat-sahabat, apakah setuju atau tidak? Silakan, dan mohon untuk sopan ya sahabat-sahabat untuk komentarnya, karena nanti akan spam kalau tidak ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Terus pantau informasi terbaru hanya di kanal YouTube ini. See you next time.